Sebelumnya, tujuan dari mempelajari materi teknik korelasi produk momen yaitu untuk mengetahui apa itu teknik korelasi produk momen, mengetahui syarat penggunaan teknik korelasi produk momen, kemudian mengetahui indeks koefisien korelasi, dan untuk mengetahui teknik korelasi produk momen. Apa itu teknik korelasi produk momen? Teknik korelasi produk momen adalah teknik uji statistik terkait korelasi antara dua variabel yang dibentuk dalam skala interval rasio untuk mengetahui tingkat hubungan, sifat, dan arah dari dua variabel yang diteliti. Nah, syarat dari penggunaan korelasi produk momen yang pertama itu variabel yang dikorelasikan dalam bentuk masalah. Yang kedua, data yang akan ditemukan korelasinya harus berskala rasio atau interval. Ketiga, sampel yang akan digunakan bersifat homogen. Keempat, pengambilan sampel dilakukan secara acak atau random. Dan yang terakhir, hubungan antara variabel X dan Y sebaiknya linear. Teknik korelasi produk momen dilambangkan dengan huruf kecil, yaitu dengan huruf R. Nah, kemudian indeks koefisien korelasi. Koefisien korelasi adalah suatu indeks yang dimana terjadi proses perhitungan antara dua variabel yang mempunyai hubungan erat antara variabel satu dengan variabel lainnya. Nah, untuk menentukan hasil perhitungan korelasi pada umumnya dibagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama, korelasi positif. Nah, yang dikatakan korelasi positif itu apabila hasil perhitungan korelasinya mendekati positif 1. Kemudian ada korelasi negatif. Nah, korelasi negatif ini apabila hasil perhitungan korelasinya mendekati negatif 1 atau sama dengan negatif 1. Kemudian, untuk menentukan hasil korelasi ada juga yang dikategorikan sebagai tidak ada korelasi. Nah, yang dikatakan tidak adanya korelasi apabila hasil perhitungan korelasinya mendekati 0 atau sama dengan 0. Kemudian, koefisien korelasi dikelompokkan menjadi 5 kelas interval. Oke, dapat dilihat pada tabel ini. Nah, kelas interval pertama yaitu dimulai dari 0,00 sampai 0,199. Nah, kelas yang pertama ini tingkat hubungannya dikatakan sangat rendah. Kemudian kelas interval yang kedua dimulai dari 0,2 sampai 0,399. Nah, tingkat hubungannya dikatakan rendah. Dan sampai tingkat kelas yang kelima yaitu dimulai dari 0,8 sampai 1. Nah, kategori tingkat hubungannya yaitu sangat kuat. Nah, kemudian kita masuk ke teknik korelasi produk momen. Terdapat 2 macam teknik korelasi produk momen, yaitu ada korelasi produk momen dengan simpangan dan korelasi produk momen dengan angka kasar. Nah, rumus dari korelasi produk momen dengan simpangan yaitu koefisien korelasi dari variabel X dan Y sama dengan jumlah perkalian dari variabel X dan Y dibagi akar dari jumlah dari kuadrat variabel X dikali jumlah dari kuadrat variabel Y. Nah, itu untuk mencari korelasi produk momen dengan simpangan. Nah, di dalam korelasi produk momen dengan simpangan ini kita disuruh untuk menghitung min variabel X dan Y. Untuk menghitung min variabel X dan Y, rumusnya yaitu M min variabel X sama dengan jumlah variabel X dibagi banyaknya data. Nah, begitu juga untuk mencari min variabel Y. Kita bisa menggunakan rumus min variabel Y sama dengan
jumlah variabel Y dibagi banyaknya data. Oke, kemudian kita disuruh lagi menghitung deviasi skor dan Y dengan menggunakan rumus deviasi skor X sama dengan variabel X dikurang min. Nah, begitu juga untuk mencari deviasi skor Y. Kemudian teknik korelasi produk momen dengan angka kasar. Kita dapat menggunakan rumus yang dimana koefisien korelasi dari variabel X dan Y sama dengan banyaknya data dikali jumlah perkalian dari variabel X dan Y dikurang dengan jumlah variabel X dikali jumlah variabel Y dibagi akar dari banyaknya data dikali jumlah variabel X kemudian dikuadratkan dikurang jumlah variabel X kuadrat dikali banyaknya data dikali jumlah variabel dari Y dikurang jumlah variabel X dikuadratkan. Nah, di antara kedua teknik korelasi produk momen ini yang paling memudahkan dan untuk menghemat waktu penyelesaiannya kita bisa menggunakan rumus korelasi produk momen dengan angka kasar. Kita masuk ke contoh soal. Dalam suatu penelitian yang antara lain dimaksud untuk mengetahui apakah secara signifikan terdapat korelasi positif antara nilai hasil tes sumatif dan nilai tes formatif dalam bidang studi matematika. Telah ditetapkan sejumlah 20 orang siswa MAN sebagai sampel. Hasil dihimpun sebagaimana tertera pada tabel ini. Oke, kita perhatikan tabelnya. Di sini ada nomor urut dari 1 sampai 20 dan subjeknya kita kasih kode dengan A, B sampai T. Nah, di sini tes formatif ini kita misalkan sebagai variabel X dan tes sumatifnya dengan variabel Y. Nah, kemudian kita menghitung banyaknya sampel. Nah, sampelnya itu ada 20, berarti N-nya 20. Kemudian kita menghitung seluruh jumlah dari variabel X. Nah, kita jumlahkan mulai dari 5 tambah 6 tambah 7 sampai ke sampel 20. Kita jumlahkan keseluruhan nilai variabel X-nya. Maka dapat sigma X-nya yaitu 120. Kemudian kita menjumlahkan seluruh variabel Y. Nah, caranya sama seperti menjumlahkan variabel X tadi. Maka sigma Y-nya yaitu 140. Kemudian kita mengkalikan variabel X dan Y. Nah, kita kalikan 5 kali 6 30. Kemudian kita lihat sampel yang B-nya 6 kali 8 48. Begitu juga seterusnya sampai ke sampel T atau sampel yang ke-20. Kemudian kita jumlahkan perkalian dari variabel X dan Y. Maka kita dapat sigma XY-nya yaitu 484. Selanjutnya kita mengkuadratkan variabel X. Nah, kita fokus ke variabel X-nya ini. 5 kuadrat yaitu 25, 6 kuadrat yaitu 36 sampai ke bawah ya. Maka kemudian kita jumlahkan sigma variabel X-nya, maka dapatlah sigma X kuadratnya yaitu 738. Nah, kemudian kita menghitung Y kuadrat. Nah, kita hitung. Kita lihat variabel Y-nya 6 kuadrat yaitu 36, 8 kuadrat itu sama dengan 64 sampai ke bawah ya teman-teman, sampai ke sampel yang ke-20 yaitu T. Kemudian kita menjumlahkan seluruh variabel Y kuadrat tadi. Maka sigma Y kuadratnya yaitu 998. Nah, langkah selanjutnya yaitu mencari RXY atau korelasi koefisien terhadap X dan Y dengan menggunakan rumus korelasi produk momen dengan angka kasar. Nah, rumusnya tadi RXY sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y.
per akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kemudian dikuadratkan dikali N kali sigma Y kuadrat kurang sigma Y dikuadratkan. Nah, kita substitusikan semua nilai yang sudah kita ketahui tadi. N-nya tadi 20 dikali sigma X-nya yaitu 484 dikurang sigma X-nya yaitu 120 dikali sigma Y-nya 140 per akar dari 20 dikali 738 dikurang 120 kuadrat kali 20 kali 998 dikurang 140 kuadrat. Nah, ini untuk menyelesaikannya kita kerjakan satu-satu. Kita selesaikan yang di atas dulu. 20 dikali 484 1000 jadi 16.960 dikurang 120 dikali 140 hasilnya 16.800. Nah, teman-teman lihat cara penyelesaiannya. Kemudian di sini 160 dibagi akar dari 12 dari 129.600 yaitu 360. Nah, kemudian kita bagikan 160 dibagi 360 hasilnya 0,44. Nah, dapatlah koefisien korelasinya yaitu 0,444. Nah, kemudian langkah terakhir memberikan interpretasi terhadap RxY. Nah, dari perhitungan di atas ternyata angka korelasi antara variabel X dan Y tidak bertanda negatif, berarti antara kedua variabel tersebut terdapat korelasi positif. Dengan memperhatikan besarnya RxY yaitu 0,444 yang besarnya berkisar antara 0,40 kurang 0,599, berarti korelasi positif antara variabel X dan Y itu adalah termasuk korelasi positif yang sedang.